dia mengekstrak CO2, C-nya masuk dalam badannya, masuk dalam mangrove atau fitoplankton, O2-nya dilepas. Itu salah satu jasa lingkungan. Kemudian jasa lingkungan yang kayak penyediaan tempat nursery ground sama spawning ground gitu. Kemudian menjadikan ada serasa nanti dimanfaatkan oleh fitoplankton. Kemudian ada juga yang bakteri-bakteri anaerob, dia bisa mungkin bisa menetralisirkan limbah-limbah yang bukan kategori limbah berat. Limbah-limbah organik bisa dinetralisirkan oleh bakteri-bakteri anaerob. Malah kalau kita buka YouTube, dah lama saya pernah nengok di darat ada orang tuh lagi kultur cacing pemakan plastik. Jadi cacing itu dia makan plastik, tapi masih belum begitu familiar. Tapi saya pernah nengok, saya orang tuh udah mulai sejauh itu gitu. Nah, itu juga ada, saya lupa di kajian teknologi hasil perairan, entah ada bakteri bukan bakteri, dia memanfaatkan alga itu sebagai biodiesel, ibaratnya kan jadi tenaga gitu. Ibaratnya itulah jasa-jasa lingkungan yang bisa dimanfaatkan. Nah, mungkin itu presentasi dari saya. Mungkin yang ada mau bertanya silakan bertanya, nanti buka mic-nya aja atau apa. Selanjutnya saya kembalikan lagi ke moderator ya, ke Pak Wira. Oke Pak Wira, presentasinya mungkin ini saja, mungkin dilanjutkan tanya jawab bagi yang ingin bertanya ya. Itu aja Diva. Sambil menunggu mungkin Pak, ada wejangan-wejangan yang maksudnya sambil menunggu ada yang bertanya, mungkin ada wejangan-wejangan. Oh, yang penelitian tadi. Iya Pak. Penelitian ya. Ya, tadi kan Pak Wira bilang mungkin adik-adik ini ada mau meneliti ya. Kalau dari yang topik saya bilang mungkin paling meneliti dampak kawasan konservasi di perairan, apakah itu bermanfaat. Nanti adik-adik teliti, tanya masyarakat manfaat apa enggak. Itu yang paling agak susah itu kalau penelitiannya melihat dampak aktivitas PT terhadap perairan, itu agak susah. Itu paling ya diskusi yang membimbing, apakah kita apa dampaknya kalau kita bercerita yang sebenarnya, ataupun apa dampaknya kalau kita tidak jujur pada masyarakat. Kalau kita tidak menyampaikan sebenarnya, masyarakat pasti kecewa, karena kan kampus itu sebagai apa ya, sebagai tulang punggung masyarakat lah. Disitulah masyarakat berharap dengan adanya generasi muda bisa memberikan perubahan-perubahan kepada masyarakat. Tapi kalau generasi mudanya malah justru nggak berpihak kepada masyarakat, kan susah juga. Ataupun ada juga kebijakan-kebijakan itu untuk menentukan regulasi baru. Misalkan kayak ada satu contoh kasus waktu itu tentang benih lobster ya. Benih lobster itu kan melimpah tuh. Ini kalau dibiarin bakal menjadi dimangsa oleh mungkin ada ikan yang makan benih lobster, atau ada hewan-hewan lain yang makan benih lobster. Daripada menjadi habis dimakan, mending benih lobster tuh diekspor. Ada juga yang bilang ya benih lobster biar aja, nggak usah diekspor, ya dimakan tuh dikit, dia bakal banyak sendiri, dan kalau udah besar menjadi menguntungkan ke masyarakat. Itu kan ada dua opsi, itu ada dua arah kebijakan. Mungkin kalian bisa ambil kebijakan, dia mungkin diekspor dengan adanya pembatasan tertentu, ataupun tidak perlu diekspor, cukup kita distribusikan atau restocking ke daerah-daerah lain yang cocok kawasan hidupnya. Itu salah satu contoh-contoh kebijakan. Kemudian ada juga bagaimana kebijakan terhadap ikan yang spesiesnya terancam punah tapi tertangkap oleh nelayan. Apakah pada saat ditangkap itu harus segera dikembalikan ke laut, ataupun memang sengaja kayak ikan hiu itu, ikan pari memang dijual. Itu harus diterapkan kebijakannya masyarakat. Bahwasanya kalau tangkap ikan itu dilarang untuk dijual ke masyarakat, itu harus langsung dikembalikan ke laut. Sebagian dia kayak di daerah saya tuh masih ada yang jual-jual ikan pari atau hiu jenis tertentu karena ada pembelinya, dan kebijakannya itu juga nggak kuat, nggak ada tertulis tidak boleh menjual hiu atau gini. Maksudnya kalau diperketat kebijakannya ya lebih bagus gitu. Itu kira-kira Pak Wira. Baik, terima kasih Pak. Ya kan mahasiswa yang berdiskusi.
Ya. Atau ada senior-seniornya yang udah ambil itu penelitian kebijakan, contoh-contoh judulnya, mungkin bisa direvisi dari adik-adik kan, atau ya ada penambahan-penambahan item-item baru lah, itu kan salah satu juga penelitian nanti bisa dimanfaatkan tuh. Ada mahasiswa, silakan. Kayaknya enggak ada, Pak. Mungkin Ya. Sebelum kita mengakhiri, saya secara pribadi ingin mengucapkan terima kasih atas kesediaan Pak Nabil untuk bisa berbagi pada pagi hari ini. Ini rekaman boleh diputus kali, Diva?